Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Muhammad Tahir dengan NIM 12070701004 dari kelas Teknik Elektro C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang salah satu materi dari mata kuliah Matematika Teknik 2, yaitu materi tentang persamaan linear, yang mana menggunakan metode Gauss-Seidel atau Jacobi. Nah, langsung saja kita simak videonya. Baik, selanjutnya langsung saja ke soalnya, yaitu cari satu buah soal sistem persamaan linear menggunakan metode Jacobi ataupun Gauss-Seidel. Nah, untuk pembahasan kali ini saya memilih untuk menggunakan metode Jacobi. Nah, untuk soalnya itu adalah seperti ini. Ada 3 buah persamaan yang harus kita cari menggunakan metode Jacobi. Yang pertama itu adalah 5x plus y plus z sama dengan 10, lalu 2x plus 8y min z sama dengan 11, lalu min x plus y plus 4z sama dengan 3. Untuk metode Jacobi sendiri ada beberapa langkah dalam penyelesaiannya. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Langkah pertama itu adalah mengubah bentuk persamaan awalnya. Nah, persamaan awal yang dimaksud adalah dari soal ini. Ini adalah persamaan awalnya. Nah, kita ubah bentuknya itu hanya dengan cara kita seperti memindahkan ruasnya. Nah, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, jadi x sama dengan, y sama dengan, dan juga z sama dengan. Untuk x sendiri kita cari melalui persamaan yang pertama, lalu yang y melalui persamaan yang kedua, dan z kita cari dari persamaan yang ketiga. Nah, sesudah itu kita carilah x-nya sama dengan, berarti kita dapat dari sini 10 min y min z. Nah, 10 ini didapat dari konstanta yang ini. Karena dia tidak pindah ruas berarti tetap plus 10. Nah, untuk plus y-nya ini karena pindah ruas menjadi min y. Begitu pula dengan min z-nya per 5. 5-nya adalah dari sini. Nah, untuk selanjutnya yang y juga sama, kita ubah menjadi 11 min 2x plus z per 8. Yang z-nya juga sama, kita ubah dari persamaan yang ketiga ini. Jadi masukkan konstantanya jadi 3 di sini karena tidak pindah ruas, plus x karena di sininya min, pindah ruas jadi x, lalu min y. Min y di sini dari plus y pindah ruas menjadi min y per 4 didapat dari sini. Nah, langkah 1 selesai, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah melakukan iterasi pertama. Nah, iterasi pertamanya ini kita awali dengan x0, y0, dan juga z0-nya sama dengan 0. Kenapa memilih sama dengan 0? Karena untuk mempermudah mencari iterasi pertama dan juga iterasi selanjutnya. Nah, langsung saja kita ke iterasi pertama dari x. Nah, kita ubah dulu dari persamaan yang kita buat sebelumnya, yaitu 10 min y min z per 5. Kita ubah y dan z-nya menjadi y0 dan z0. Nah, kita ubah jadilah seperti ini, 10 min y0 min z0 per 5. Didapatlah hasil seperti ini, yaitu 2. Lalu untuk iterasi y yang pertamanya juga sama, kita ubah dari sini kan 2x, kita ubah x-nya menjadi x0 dan z-nya menjadi z0, ubah menjadi seperti ini. Didapatkanlah hasil 1,375. Selanjutnya untuk iterasi pertama dari z seperti ini. Nah, dari yang persamaan sebelumnya yaitu 3 plus x min y per 4, kita ubah x min y-nya menjadi x0 dan min y0. Jadilah seperti ini, 3 plus x0 min y0 per 4 sama dengan, hasilnya adalah 0,75. Lalu selanjutnya masuk ke langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu mencari nilai errornya. Nah, nilai error sendiri adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui ketepatan dari iterasi yang kita cari sebelumnya. Nah, caranya itu adalah seperti ini, menggunakan rumus ini, yaitu iterasi pertama, iterasi yang kita cari dikurangi iterasi sebelumnya per iterasi yang kita cari dikali 100%. Nah, untuk yang pertama ini kita cari dulu
nilai error dari iterasi X yang pertama. Rumusnya itu adalah seperti ini. Iterasi X pertama dikurang iterasi X0 per iterasi X yang pertama dikali 100%. Tadi kan iterasi X yang pertamanya itu adalah 2, berarti 2 dikurang X0 itu adalah 0 per iterasi X pertama adalah 2, berarti 2 min 0 per 2 dikali 100%. Nah, hasilnya masih 100%. Lalu selanjutnya untuk iterasi Y yang pertama, untuk nilai errornya sama cara mencarinya. Nah, seperti ini didapat juga masih 100%. Begitu pula yang Z, sama cara mencarinya menggunakan rumus yang sama, yaitu iterasi Z yang pertama, iterasi Z yang dicari dikurangi dengan iterasi Z yang sebelumnya. Maaf, ini adalah Z. Nah, per iterasi Z yang dicari dikali dengan 100%. Nah, didapatkanlah hasil 0,75 dikurang 0 dibagi 0,75 dikali 100%. Nah, hasilnya masih 100%. Nah, karena nilai errornya masih sangat besar ya, masih 100%, maka kita harus mencari iterasi yang selanjutnya. Dan nilai error ini akan semakin bagus atau akan semakin akurat jika hasil nilai errornya itu sangat kecil ya. Nah, langsung karena ini masih dikatakan besar ya, masih 100%, kita cari iterasi selanjutnya. Nah, iterasi selanjutnya masuk ke langkah 4, yaitu mencari iterasi kedua. Mencari iterasi kedua sama dengan mencari iterasi pertama, hanya saja tadi kan kita menggunakan X, Y, Z-nya itu adalah 0. Nah, kita menggunakan nilai yang sebelumnya, yaitu nilai yang ini. Nah, nilai yang ini yang kita gunakan untuk mencarinya. Nah, untuk mencari iterasi X yang kedua, kita menggunakannya seperti ini. 10 dikurang iterasi Y pertama dikurang iterasi Z pertama dibagi 5. Nah, seperti ini. Tadi kan iterasi Y pertamanya itu ada 1,375, lalu iterasi Z yang pertamanya adalah 0,75. Lalu didapatkanlah hasil seperti ini, 1,575. Nah, untuk iterasi Y yang keduanya juga kita cari sama. Ya, kita mengubah X-nya ini menjadi X iterasi pertama, lalu kita juga menggunakan dari Z yang sudah diiterasi yang pertama. Nah, didapatkanlah hasil seperti ini, 11 dikurang 4 ditambah 0,75 dibagi 8, yang mana hasilnya adalah 0,96875. Lalu langsung saja ke yang Z-nya, kita cari juga iterasi keduanya, yang mana nilainya itu seperti ini ya. X-nya itu dari X-nya kita ganti jadi iterasi X yang pertama dikurang iterasi yang pertama. Nah, ini untuk hasilnya persamaannya adalah 3 ditambah 2. 2 ini dari iterasi X yang pertama yang sebelumnya kita cari, lalu dikurang 1,375. 1,375 ini adalah iterasi Y yang pertama yang sebelumnya kita cari, lalu dibagi 4, dan hasilnya adalah 0,90625. Nah, sudah kita cari iterasi yang keduanya, lanjut lagi kita mencari nilai errornya. Nah, untuk mencari nilai errornya sama seperti yang sebelumnya, tapi kita menggunakan dari iterasi yang kita cari ini, iterasi kedua. Nah, untuk nilai error yang iterasi kedua adalah rumusnya itu adalah iterasi X keduanya dikurang iterasi X sebelumnya, yaitu iterasi X1 dibagi iterasi X kedua dikali 100%. Lalu didapatkanlah hasil seperti ini, yang mana iterasi X keduanya itu adalah yang ini, 1,575. Nah, kita masukkan ke sini, dikurang 2. 2 ini adalah iterasi
X yang sebelumnya, yang mana itu adalah nilainya ini 2. Nah, dibagi dengan iterasi X2. Nah, didapatkanlah hasil 26,98. Lalu selanjutnya kita nyari nilai error untuk iterasi Y yang kedua. Sama, rumusnya sama. Kita menggunakan iterasi Y yang kedua dikurang iterasi Y yang pertama dibagi iterasi Y yang kedua dikali 100%. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kita dapatkan hasil 41,93%. Nah, untuk mencari nilai error untuk iterasi Z yang kedua, sama juga dengan cara rumusnya itu seperti ini. Iterasi Z yang kedua dikurang iterasi Z yang pertama dibagi iterasi Z yang kedua dikali 100%. Nah, didapatlah seperti ini. Iterasi Z yang keduanya itu adalah 0,90625. Nah, dikurangi iterasi Z yang pertamanya itu ada 0,75 dibagi iterasi Z yang keduanya lagi yaitu 0,90625 dikali 100%, didapatkanlah hasil 17,24%. Nah, masih bisa dikatakan nilai errornya ini masih sangat besar ya, 26%, 41%, dan 17%. Nah, jadi kita harus mencari lagi iterasi selanjutnya yaitu iterasi ketiga. Nah, baik, selanjutnya untuk langkah 6 ini masuk ke iterasi ketiga. Sama dengan yang sebelumnya, hanya saja kita ubah yang tadinya nilai X, Y, Z-nya kita ubah dari iterasi yang pertama. Nah, sekarang kita ubah dari nilai iterasi yang kita cari sebelumnya yaitu iterasi kedua. Nah, iterasi kedua itu yang ini. Yang ini nilai X-nya, yang ini nilai nilai Y-nya, dan ini adalah nilai Z-nya. Nah, kita masukkan di sini dan didapatkanlah hasil seperti ini. Untuk nilai iterasi X ketiga adalah 1,625. Lalu untuk iterasi Y yang ketiganya adalah 0,86796875. Lalu iterasi Z yang ketiganya adalah 0,9015625. Nah, selanjutnya kita cari lagi nilai errornya. Nilai error dari iterasi yang kita cari ini. Yang ini dari iterasi X, Y, dan Z, iterasi ketiga. Nah, kita cari. Nah, didapatkanlah hasil seperti ini. Rumusnya masih sama, hanya saja kita menggunakan nilai X-nya itu adalah nilai dari iterasi ketiga dan kedua. Nah, kita cari nilai error dari iterasi X ketiga yaitu menggunakan rumus iterasi X ketiga dikurang iterasi X kedua dibagi iterasi X ketiga dikali 100. Nah, ini untuk hasilnya itu iterasi X ketiganya kan tadi kita cari yaitu hasilnya adalah 1,625. Nah, iterasi X keduanya itu yang kita cari sebelumnya adalah ini yaitu 1,575. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, dibagi juga jadi iterasi X ketiga juga jadi 1,625 dikali 100%. Nah, didapatkanlah hasil 3,07%. Nah, untuk yang iterasi Y ketiganya juga sama caranya ya. Menggunakan rumus iterasi Y ketiga dikurang iterasi Y kedua dibagi iterasi Y ketiga dikali 100%. Nah, hasilnya kita dapat adalah 11,6%. Lalu selanjutnya untuk iterasi nilai error iterasi Z yang ketiga sama rumusnya yaitu iterasi Z ketiga dikurang iterasi Z kedua dibagi iterasi Z ketiga dikali 100%. Didapatkanlah hasil 10,36%. Nah, hasilnya sendiri ini masih dikatakan besar ya.
Jadi kita harus mencari lagi iterasi selanjutnya, yaitu iterasi keempat. Nah, masuk ke iterasi keempat. Untuk iterasi keempat sendiri masih sama ya rumusnya, hanya saja kita mengubahnya dari X, Y, Z-nya kita ubah dari hasil yang sebelumnya, yaitu hasil iterasi ketiga. Nah, kita ubah seperti ini, jadinya kita masukkan nilainya, didapatkanlah iterasi X keempat adalah 1,64609375. Lalu iterasi Y keempat sama juga, kita masukkan nilainya, didapatkanlah hasil 0,856054,688. Lalu iterasi Z keempat kita dapatkanlah hasil 0,939257,813. Nah, sudah kita cari iterasi keempatnya. Lalu seperti langkah sebelumnya, kita cari lagi nilai errornya untuk iterasi keempat ini. Nilainya sama ya, untuk rumusnya sama. Kita menggunakan untuk rumus mencari error iterasi X keempat, yaitu kita cari yang tadi kita masukkan nilai iterasi X keempat dikurang iterasi X ketiga dibagi iterasi X keempat dikali 100%. Kita masukkan nilainya seperti ini, didapatkanlah hasil 1,28%. Sama juga pada iterasi Y keempat ya, untuk mencari nilai errornya sama menggunakan rumus yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita masukkan nilainya, didapatkanlah hasil 1,39%. Lalu yang terakhir adalah iterasi Z keempat. Untuk nilai errornya sama, rumusnya menggunakan seperti ini. Nah, dikali 100%, lalu dimasukkan nilainya dikali 100% ya. Didapatkanlah hasil 4,01%. Dan ini adalah nilai akurasi atau nilai error yang cukup kecil ya. Jadi bisa dikatakan ini sudah cukup akurat karena nilainya juga sudah di bawah 5%. Nah, karena untuk mencari nilai error sendiri itu adalah semakin kecil maka semakin akurat pula nilainya, karena kita sudah mendapatkan nilai yang 1,2% untuk iterasi X, lalu yang kedua untuk iterasi Y keempat adalah 1,39%, dan iterasi Z keempat adalah 4,01%, maka ini nilainya sudah dikatakan cukup akurat. Tapi jika ingin dicari lagi nilainya bisa lebih akurat lagi dengan cara kita mencari nilai iterasi selanjutnya, yaitu iterasi kelima ataupun keenam ataupun ketujuh. Nah, karena saya merasa sudah cukup untuk nilainya seperti ini, maka selesai sudah untuk mencari nilai iterasinya. Nah, didapatkanlah nilai terakhir adalah yang ini, 1,64609375 untuk X, lalu untuk Y nya adalah 0,856054,688, lalu untuk Z nya adalah 0,939257,813. Nah, seperti itu. Mungkin dicukupkan saja pembahasan dari penyelesaian SPL menggunakan metode Jacobi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.